Yang saya hormati Pak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Dan Ramil, yang saya hormati Bawaslu Jakarta Utara, kemudian yang saya hormati rekan-rekan PPK, Panwas Kecamatan, dan yang saya banggakan adalah rekan-rekan pengawas TPS Kecamatan Cilincing. Tepuk tangan dulu buat semua. Pertama-tama yang pasti kita mengucapkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ya, nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat matahari yang hangat, matahari pagi yang sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, amin, sehingga kita bisa semua melaksanakan tugas tuntas sampai ditetapkannya penghitungan jumlah suara, ya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Nanti setelah saya, nanti dari Pak Kapolsek juga disampaikan, dari Dan Ramil, kemudian dari Ibu Banu Asli, ya Bu, dari kota ada hal yang disampaikan. Hal yang ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mengabdikan dirinya untuk turut terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024. Terima kasih. Oleh karena itu saya mengajak kita mulai mengawali kegiatan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam menjalankan tugas. Semoga apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai pengawas TPS berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita tanamkan niat kita bahwa kita tulus ikhlas menunaikan tugas ini sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah saya ingin juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, karena ini adalah tugas yang mulia. Karena pemilu ini menentukan, pelaksanaan pemilu ini menentukan nasib kedepannya bangsa kita. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, apa yang sudah didapatkan melalui BIMTEK itu diikuti, dijalankan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu itu dipatuhi, dipedomani, dan menjadi guidance, petunjuk Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Apalagi pengawas TPS ini tugasnya luar biasa, ya. Dari mulai persiapan nih hari ini, persiapan pelaksanaan pemungutan suara. Nanti hari ini kotak suara akan didistribusi, Bapak Ibu sudah mulai bertugas. Apa sih clue-cluenya Ibu lihat, apa yang menjadi tugas Bapak Ibu pada saat kotak suara mulai diturunkan, itu Ibu lihat sudah mulai harus memperhatikan. Jadi tugas Bapak Ibu dari mulai persiapan pemungutan suara, ya, betul bukan? Ya, pelaksanaan pemungutan suara, kemudian penghitungan suara, sampai kotak suaranya dikembalikan ke mana? Ke PPS. Jadi luar biasa. Satu paket pelaksanaan pemilu itu Bapak Ibu punya andil di dalamnya. Jadi pesan saya, lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Tanamkan integritas dalam diri Bapak Ibu, bahwa ini adalah tugas Bapak Ibu semua, dan ini akan dicatat dalam sejarah bahwa Bapak Ibu terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini. Terakhir, jaga kesehatan, karena tugas ini bukan tugas yang ringan. Jadi jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan hari ini kita apel bersama dengan rekan-rekan BKO dari Polres. Kenapa dikumpulkan jadi satu? Biar langsung kenal nih Bapak Ibu. Nanti setelah apel nanti mungkin Pak Kapolsek itu juga memperkenalkan siapa saja nanti ditugaskan yang terlibat terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Jaga kekompakan, jaga komunikasi, bahwa Bapak Ibu nanti satu tim. Tidak ada yang berdiri sendiri, oh saya pengawas, jadi saya lebih tinggi.
oh saya PPK, oh saya KPPS, tidak. Dalam TPS itu ada satu tim, ada pengawasnya, ada PPS, ada KPPS lah. Itulah satu tim yang kompak yang akan menggiring, membawa, mendampingi, mengawal pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman, tertib dan damai. Itu dari saya. Selanjutnya Pak Kapolsek, bagaimana Pak Danramil, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu negara dinyatakan aman, negara itu ditentukan satu oleh kepolisian, yang kedua ditentukan oleh kami tentara. Pemilu ini di Cilincing amannya ditentukan oleh di depan saya, Panwascam. Kelancaran pelaksanaannya ditentukan oleh PPK atau PPS. Hari ini kita bersama-sama, ada Pak Kapolsek dan jajarannya, ada kami, untuk membackup, mendampingi supaya perjalanan pemilu 2024 di Kecamatan Cilincing aman. Aman ada dua, yaitu aman secara internal dan aman secara eksternal. Kita berdoa bersama, semoga pelaksanaan pemilu di Cilincing aman secara eksternal, tidak ada ekses, tidak ada kericuan, tidak ada kesulitan dan lain-lain. Dan dari eksternal, faktor alam, mudah-mudahan cuaca bagus, tidak ada apa-apa, saling menjaga, karena itu tugas kami adalah menjaga keamanannya. Kami bersama Pak Kapolsek menjaga itu. Itu saja perlu sampaikan. Kita berdoa supaya aman. Namun kami semangatnya dulu. Cilincing lancar, aman, yes. Saya ulangi, kalau siapa kita, Cilincing aman, lancar, yes. Tapi hatinya dibawain dengan doa, nanti tak kabur kalau nggak berdoa. Ya, saya ulangi, siapa kita? Cilincing, aman, lancar, yes. Saya keras supaya semuanya keras dan berdoa di hatinya masing-masing. Siapa kita? Cilincing, aman, lancar, yes. Terima kasih tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para stakeholder Kecamatan Cilincing, ada Bu Camat, Pak Kapolsek, ada Pak Waka, Pak Danramil, KPK yang hadir, Panwascam, juga seluruh pengawas TPS Kecamatan Cilincing. Saya juga punya yel-yel. Kalau saya bilang salah Bawaslu, awasi, cegah, tindak. Itu ya. Salam Bawaslu. Awasi, cegah, tindak. Mantap, luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Camat dan Pak Danramil ya. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan terkait tugas. Bapak Ibu pengawas tugas TPS, pengawas TPS ya, PTPS dalam hal ini tidak boleh ada yang tidak mengetahui secara aturan. Kita satu tim Bapak Ibu dengan KPPS dan juga perangkat yang ada di dalam TPS. Tapi kita punya tugas dan wewenang sendiri. Bapak Ibu harus paham itu. Kemarin sudah diberikan BIMTEK ya, ada 1 kali pembekalan dan 2 kali BIMTEK. Jadi Bapak Ibu ini harus bisa fokus terhadap materi-materi tersebut. Tugas kita adalah pengawasan. Saya harus menggarisbawahi. Tugas kita adalah pengawasan, bukan ikut mengatur jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Ini sering kali terjadi setiap pemilu ke pemilu. Masih ada pengawas TPS yang mengikuti prosesi pemungutan itu apa? Ikut turun campur. KPPS ikut benerin meja, ikut merapikan. Itu jangan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau ada masalah kita yang kena. Satu hal,
yaitu penandatanganan. Bapak Ibu, kita ini pengawas TPS, kita tidak bertanggung jawab terhadap prosedur. Maka itu kalau ada surat yang diajukan ditulis namanya pengawas TPS, jangan Bapak Ibu tanda tangani. Sepakat? Nah, itu aturan kita Bapak Ibu. Karena memang ada beberapa formulir yang kami lihat di sana tercantum di dalamnya pengawas TPS. Kita tidak bertanggung jawab terhadap prosedur. Itu tugas daripada KPPS. Jadi jangan ditandatangani. Ada pula satu surat, kemarin ada surat keputusan yang turun dari KPU, itu surat keterangan mengenai hak pilih orang-orang yang tidak masuk ke dalam DPT maupun DPTB. Nah, di situ dia menjadi DPK. Bagaimana perlakuannya jika dalam satu TPS tersebut surat suaranya habis? Salah satunya menggunakan surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dan atau pengawas TPS. Itu aturan yang turun dari KPU. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, jangan menandatangani surat tersebut. Itu adalah daripada KPPS. Cukup KPPS saja mungkin dengan saksi, silakan buat tanda tangan. Bapak Ibu bisa sampaikan ke KPPS dengan komunikasi yang baik. Tentu tidak ngotot juga ya Bapak Ibu. Nggak boleh nih kata atasan saya. Sampaikan bagaimana bahwa itu adalah bukan tugas dan wewenang kita selaku pengawas. Pengawas itu tugasnya hanya mengawasi seluruh prosedur dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi sampaikan, kami tidak bertanggung jawab terhadap prosedur tersebut. Tetapi Bapak Ibu tentu harus memberikan masukan-masukan atau saran perbaikan apabila terjadi kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPPS. Ada dua Bapak Ibu tugasnya, pencegahan dan penindakan. Nomor satu itu pencegahan, jangan apa-apa, wah ini kita tindak nih, ya. Pemilu kita kali ini kita mengutamakan apa? Pencegahan. Bagaimana caranya? Bisa Bapak Ibu saran perbaikan baik lisan maupun tulisan. Tapi biasanya tidak memungkinkan kalau sudah di TPS ya, kita membuat surat saran perbaikan. Bapak Ibu sampaikan, oh ini salah Bapak Ibu. Oh ini adalah bagian DPK. Biasanya itu ada orang-orang di akhir itu biasanya pencoblosan yang DPK ini seringkali bermasalah. Karena namanya tidak tercantum dalam DPT dan DPTB. Itu diperbolehkan jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Alhamdulillah masuk semua ya materi ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk logistik, saya tegaskan tidak ada logistik turun atau logistik naik yang tidak diawasi oleh pengawas TPS. Nah Bapak Ibu harus mengawasi. Hari ini adalah hari terakhir logistik harus ada. Bapak Ibu juga harus menengok kepada tempat pemungutan suara manakala itu ada di wilayah-wilayah yang potensi rawan. Oh ini kemungkinan banjir nih, hujan besar nih. Nah itu Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk menggeser sedikit TPS ya, supaya tidak terjadi nanti ketika hujan kemudian banjir dan itu menimbulkan apa? Rusuh, jadi begitu ya, keributan pastinya. Atau yang kedua, ada di dalam rumah tim pemenangan. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya, itu biasanya rawan. Kita usulkan saja geser TPS-nya. Jadi Bapak Ibu hari ini harus pastikan itu di mana wilayah TPS-nya. Harus mengenal siapa KPPS-nya. Itu logistik ini turun ataupun naik harus dikawal oleh pengawas TPS. Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan itu haknya dalam mengawal logistik, baik itu yang turun maupun yang naik. Paham ya logistik turun ya? Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jaga kesehatan. Kemarin BPJS Kesehatan itu sempat datang ke kami untuk mendata nama-nama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kalau memang ada kendala kesehatan, sebelum ini mungkin bisa sampaikan ke puskesmas terdekat dengan membawa surat tugas pengawas TPS. Minta obat. Apa yang dibutuhkan pada hari H supaya Bapak Ibu nanti tidak kewalahan, supaya Bapak Ibu nanti punya stamina yang cukup. Hari ini Bapak Ibu pastikan logistik tidak
tengah malam. Ini menjadi rawan Bapak Ibu. Kalau logistik tengah malam ini akan menurunkan stamina KPPS dan pengawas TPS. Jadi Bapak Ibu harus sarankan itu logistik jangan turun tengah malam karena Bapak Ibu harus pagi-pagi datang. Kemudian yang terakhir ini yang perlu saya tegaskan juga adalah masalah Bapak Ibu yang bertugas di tempat TPS tidak tempat mencoblos, masih ada beberapa. Saya mendapatkan laporan ya, ada beberapa puluh lah tiap kelurahan. Tolong jangan ditinggalkan kosong TPS-nya. Tidak boleh ada TPS kosong. Bisa berkoordinasi dengan pengawas kelurahan yang akan menggantikan Bapak Ibu untuk mencoblos sebentar. Karena yang jauh-jauh saya sudah ajukan itu kepada KPU, kepada PPK ya. Sudah mendapatkan DPTB. Jadi Bapak Ibu mencoblos di tempat Bapak Ibu bertugas. Tapi masih ada yang tidak mencoblos di tempat bertugas dikarenakan terbatasnya DPTB. Jadi Bapak Ibu boleh mencoblos di tempat yang seharusnya, tapi Bapak Ibu sampaikan kepada PKD atau Panwascam. Nanti akan digilir para staf dan PKD untuk menggantikan Bapak Ibu sementara di TPS. Ketika sudah selesai mencoblos, Bapak Ibu kembali lagi. Begitu selanjutnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaga stamina, minum vitamin ya sebelum berangkat, dan jangan terlambat karena tidak boleh ada pemungutan dan penghitungan suara tanpa pengawasan kita. Bapak Ibu harus semangat. Saya doakan semoga senantiasa sehat. Mudah-mudahan Cilincing bisa berjalan dengan lama, aman, damai, lancar sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bu Camat dan jajarannya, Pak dan Ramil dan jajarannya, teman-teman dari PPK, Bawaslu, dan yang di depan saya Bapak Ibu dari pengawas TPS dan seluruh anggota yang terkena sprint pengamanan di TPS. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu lah biar semuanya. Baik, mohon izin ya. Ini kemarin apel pada pagi hari ini inisiasi dari Bu Camat, kami dan Ramil. Maksud dan tujuannya adalah hari ini merupakan langsung main pendistribusian. Jadi perhatikan di sini yang di belakang ya. Untuk anggota hari ini, untuk anggota Polri sudah tidak lagi kembali, semuanya stay di sini. Semuanya stay di sini, berangkat dari sini, nanti kembali dari sini. Dan untuk teman-teman dari PTPS, nanti setiap pengambilan nanti anggotanya saya lekatkan untuk diketahui dari teman-teman pengawas ya. Jadi bukan satu TPS satu polisi, tetapi ada beberapa TPS di handle oleh 2 polisi ya. Kemudian kami minta tolong segala macam pergeseran nanti didampingi oleh teman-teman dari kepolisian. Nanti kembalinya juga demikian. Nah, yang perlu kami sampaikan lagi, ini berdasarkan pengalaman kemarin, masukan juga daripada anggota kami. Mohon izin nanti saat di TPS, tolong saat nanti kembalinya, tolong betul-betul diteliti dokumen mana yang harus masuk ke kotak mana, mana yang harus di luar, jangan tumpang tindih. Ya, saya mohon supaya tidak ada nanti sudah mau dibawa, cari-cari kertas, membuka kotak. Paham ya? Tolong diingatkan, itu yang selalu menjadi kendala-kendala kecil yang membuat miskomunikasi. Jadi saya harap nanti sama-sama saat berada di TPS, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian mengingatkan mana dokumen yang harus dikasih kemana, mana yang harus di mana, mana yang harus di luar, mana yang harus di dalam, sehingga pada saat pengiriman tidak dibuka-buka, tidak di ini lagi, tidak di bingung rekan-rekan sekalian.
Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan setelah ini sudah langsung ya Bu Camat, langsung distribusi kotak, yaitu Kelurahan Sukapura, Cilincing, Marunda. Jadi nanti perhatikan yang anggota di belakang ya, untuk Sukapura, Cilincing, Marunda ini langsung main pagi ya. Tadi saya berkoordinasi, kalau untuk teman-teman pengawas TPS silahkan nanti yang jam selanjutnya ya. Tetapi untuk diketahui anggota kami kepolisian sudah stay di sini sampai dengan selesai pendistribusian. Mungkin itu. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari pengawas dan anggota yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita doakan sama-sama pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, kondusif. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Izin Bapak Ibu, pembacaan doa saya pimpin secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.